Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kepo People, selamat datang di Kepo, Kajian Ekonomi Podcast episode 4. Kalau di episode sebelumnya kita sudah ngebahas tentang investasi sumber daya manusia melalui program makan bergizi gratis. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang gak kalah panas dan juga relatable banget dengan isu ekonomi global saat ini. Oke, tema kita kali ini yaitu tentang tarif TAM 19% untung atau buntung bagi ekonomi Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Amerika Serikat merupakan mitra dagang kedua terbesar Indonesia dengan nilai perdagangan mencapai 28,24 miliar atau sekitar 9,7% dari total ekspor Indonesia. Ketimpangan ini tentunya membuat Presiden Donald Trump ini geram terhadap neraca perdagangan yang selalu defisit. Sehingga kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump ini, Indonesia sempat diancam sebesar 32% yang akhirnya sebelumnya disepakati mencapai turun 19% selama 3 bulan melakukan negosiasi. Akan tetapi, dari hasil negosiasi 19% tersebut, menghasilkan untung atau buntung nih. Nah, buat untuk bahas ini semua, kita tentunya akan membahas ini secara kritis namun tetap santai. Tentunya aku nggak sendiri nih, tentunya hari ini aku akan ditemani oleh 2 narasumber yang keren banget dari Fakultas Bisnis dan juga dari UPN VJ. Oke, yang pertama beliau merupakan dosen ilmu ekonomi yang menjadi rujukan mengenai isu ekonomi makro dan juga perdagangan internasional, yaitu Bapak Fahrul Novian PhD. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Halo, ya baik. Alhamdulillah. Gimana juga kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Terima kasih Pak sudah sempat hadir dan juga memberikan ilmu kepada Kepo People yang ada di rumah. Oke, yang kedua yaitu ada mahasiswa ekonomi pembangunan yang dikenal dengan aktif, kritis, dan tentunya ganteng banget, yaitu Kak Noval Fauzan. Halo Bang, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Terima kasih juga teman-teman yang udah diundang di podcast FMB. Oke. Terima kasih juga sudah menyempatkan hadir dan juga memberikan ilmu kepada people yang di rumah. Oke. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita ingin satu pemikiran dulu nih tentang asal-usul kebijakan ini. Seperti yang kita ketahui, bulan April lalu Amerika Serikat itu sempat mengancam tarif dagang itu sebesar 32% ke Indonesia. Dan akhirnya dilakukan negosiasi di akhir bulan Juli ini, yaitu sempat turun 19%. Nah, untuk Bang Noval bisa dijelaskan nih kenapa sih kebijakan kayak gini bisa muncul? Apa benar ini murni karena defisit neraca perdagangan yang sudah saya jelaskan tadi, atau ada alasan di baliknya? Ya, terima kasih Abdul dan juga bridgingnya tentang kebijakan tarif ini. Mungkin ini bakal dibahas lebih lanjut dengan Pak Faru. Cuman kalau dari pembacaan singkat saya, kebijakan tarif yang dilontarkan oleh Presiden Trump dan juga Amerika Serikat ini kan punya pembelaan bahwa ini tuh untuk melindungi masyarakat Amerika Serikat itu sendiri. Makanya ketika diluncurkan pertama kali kebijakan ini, itu tajuk kebijakan itu berjudul Liberation Day atau Hari Pembebasan. Artinya apa? Bahwa framing yang digunakan oleh Amerika Serikat dalam meluncurkan kebijakan ini tuh sebenarnya ingin bertujuan untuk melindungi rakyat. Kenapa? Karena kebijakan itu berangkat dari posisi Amerika Serikat yang selalu dalam tanda kutip kalah dalam neraca perdagangan dengan negara-negara mitranya gitu. Nah, makanya dengan logika seperti ini, Amerika Serikat itu meluncurkan kebijakan tarif yang intinya adalah ketika negara-negara mitra dagang Amerika Serikat itu mengenakan tarif kepada barang-barang Amerika Serikat, maka Amerika Serikat juga nggak mau kalah. Amerika Serikat itu berpikir, kalau misalkan cuma kita yang dikenain tarif dari negara-negara mitra, ini nggak fair, nggak adil. Makanya kita sekarang kenain tarif balik. Kita harus setara dalam neraca perdagangan global. Makanya diluncurkanlah kebijakan tarif 10% untuk semua negara-negara mitra dan juga tambahan-tambahan tarif untuk negara-negara yang disorot khusus oleh Amerika Serikat itu sendiri, seperti Indonesia contohnya yang dikenakan tambah tarif 32% gitu.
karena juga memang Indonesia ini kan pengekspor terbesar kedua di Amerika Serikat, Yes, dan betul. juga bisa dibilang neraca perdagangan Amerika Serikat ini selalu defisit kan Iya. Indonesia begitu ya. Betul. Oke, menurut Pak Fahru nih, kalau dari sudut pandang Bapak, ini murni soal neraca dagang saja atau jika ada faktor strategi internasional atau dari tekanan geopolitik yang ikut main, Pak? Saya sebelumnya terima kasih juga ya sudah diundang, diberi kesempatan juga untuk diskusi bersama teman-teman semua, ya kan. Nah, tentunya kegiatan ini ya saya sangat apresiasi ya, ini kegiatan yang sangat baik begitu, dan sudah yang keempat kalinya ya. Iya, Pak, benar. Ya, kemudian bisa tetap continue ya untuk bisa sharing ide, sharing isu aktual, dan sekarang isunya yang diangkat adalah isu yang sedang aktual, yaitu tarif Trump ya, tarif Trump. Dan sebagaimana diketahui bahwa mestinya tanggal 1 Agustus kemarin itu sudah final gitu ya keputusan dari pemerintah untuk menerapkan joint state agreement ya, joint statement ya. Nah, kemarin sempat ada itu yang kedua, yang di dalamnya mungkin teman-teman semua udah pernah membaca dokumennya, yaitu di dalamnya ada soal tarif ya, pembebasan tarif hingga 0%, lalu yang penting juga sebenarnya adalah non tarif. Jadi situ dinyatakan bahwa Indonesia harus completely open gitu ya, tarif and non tarif gitu. Nah, itu ada semua, ada teman-teman bisa baca joint statementnya itu ya, yang katanya harusnya ditandatangan tanggal 1 Agustus yang lalu. Tapi saya belum dengar kabar lagi apakah itu memang jadi sudah ditandatangan atau memang masih ada proses negosiasi gitu. Nah, dan sebagaimana juga kita ketahui itu adalah tahap yang kedua, ya kan, 19%. Tadinya kan 32% tadi disebutkan ya. Nah, kalau kita melihat peristiwa ini gitu ya, yang bisa dikatakan tidak hanya buat Indonesia pertama-tama, tetapi juga untuk hampir seluruh negara di dunia ya kan, tidak jelas itu. Saya pikir kita nggak bisa memisahkan apakah ini balance payment atau geopolitik gitu ya. Pasti dua-duanya ini adalah sebuah action gitu ya, sebuah politik perdagangan ya, yang di dalamnya ada geopolitik ya. Saya juga balance of payment, terkait sama balance of payment. Tentunya pasti Amerika mengharapkan, ekspektasinya adalah balance of payment. Balance of payment. Jadi surplus gitu ya. Kira-kira gitu mungkin ya. Oke, karena kan juga kalau misalkan dari tekanan geopolitik, mungkin negara BRICS ini kan terkena tarif yang sangat besar juga semua. Kalau nggak salah, negara BRICS ini semuanya itu terkena 10%. Antara lebih mungkin ya Pak. Oleh karena itu kan negara-negara BRICS ini ada yang melawan, ada yang negosiasi, atau juga ada yang pragmatis juga Pak. Gitu sih Pak, menurut pandangan saya juga sih. Oke, setelah di negosiasi juga selesai, Indonesia memang berhasil nih turunkan tarif dari 32% ke 19%. Tapi sebagai gantinya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, mulai dari pembebasan tarif untuk sebesar produk impor dari Amerika Serikat mencapai 0%, terus pembelian energi senilai 244 triliun, pembelian produk pertanian sekitar 73 triliun, dan juga pembelian 50 pesawat Boeing. Ibaratkan pepatah mengatakan tidak ada makan bergizi gratis yang gitu. Menurut Bang Novan nih, kalau lihat dari keseluruhan kesepakatan ini, apakah Indonesia sebenarnya ini diuntungkan atau justru agak rugi nih, karena kan banyak persyaratan yang ada 4 persyaratan yang cukup berat lah. Ya. Indonesia dengan hasil negosiasinya mendapatkan tarif yang kalau kita bandingkan dengan negara-negara di kawasan yang sama di Asia Tenggara, ASEAN, sebenarnya satu sisi Indonesia diuntungkan
Karena kalau misalkan kita lihat Indonesia dengan tarif VR sekarang 19%, kita diuntungkan karena negara-negara lain itu masih stuck di tarif awal mereka. Seperti misalkan katakan kalau Malaysia itu masih 25%, atau misalnya Vietnam itu masih 36% gitu tarifnya. Jadi produk-produk yang kita ekspor ke Amerika, produk-produk prioritas kita unggulan seperti alas kaki, terus CPO atau minyak sawit dan lain semacamnya, itu punya keuntungan nih untuk di pasar perdagangan yang akan datang. Tapi juga benar kata Abdul, negatifnya adalah ada hal-hal yang udah terlanjur tertuang dan itu juga sebagai bargain Indonesia ya untuk mendapatkan tarif segitu. Seperti misalnya tadi yang kita secara mandatory harus menggeser pasar pasokan energi kita yang dari misalnya dari Timur Tengah awalnya jadinya ke Amerika Serikat, dan ini kan akan menjadi kondisi di mana Indonesia ketergantungan ya dengan Amerika Serikat karena mereka harus dan secara mandatory harus mengimpor energi dari Amerika Serikat. Dan negatifnya adalah hal ini, kondisi ini itu bertentangan dengan apa yang sudah divisikan oleh Presiden Prabowo gitu, yang mencanangkan bahwa di tahun 2060 Indonesia itu sudah bisa mencapai swasembada energi atau net zero emission gitu. Terus juga sisi lain, ini kita terlepas dari tarif yang didapatkan di Indonesia, kita juga harus melihat dampak dari negara-negara yang tarifnya tuh masih belum turun gitu loh. Kenapa? Karena ketika kita membicarakan tentang perdagangan internasional, kita nggak bisa langsung atau kita nggak bisa menganalisis keadaan itu cuma dari satu sudut pandang doang. Kita coba deh bergeser ke sudut pandang yang lain. Oke, kita coba main-main gitu ke negara-negara yang masih memiliki tarif yang belum diturunkan oleh Amerika Serikat. Akibatnya apa? Produk-produk mereka itu kan akan kalah saing di Amerika Serikat karena harganya lebih mahal loh. Karena tarifnya mereka masih belum diturunin. Dan akibat dari produk-produk mereka yang tidak laku, gambar kutip di Amerika Serikat, akhirnya produk-produk ini akan mengalir ke daerah yang bisa menampung mereka atau ke daerah-daerah yang sekiranya punya daya saing, daerah yang bisa menjadikan produk-produk tersebut punya daya saing gitu untuk dijual. Nah, ini dikhawatirkan oleh posisi Indonesia saat ini. Kenapa? Karena takutnya produk-produk dari negara yang memiliki tarif atau negara yang tidak memiliki daya saing lagi Amerika Serikat itu membanjiri pasar domestik Indonesia. Akhirnya akibatnya apa? Produk lokal kita jadi kalah saing. Terus juga pelaku ekonomi domestik itu jadinya nggak bisa berkembang lagi. Kenapa? Karena produknya kalah saing gitu sama produk-produk dari negara-negara yang nggak bisa masuk produknya ke Amerika Serikat. Gitu. Oh ya, FYI ini Bang, Thailand, Malaysia dan juga Kamboja ini per 31 Juli 2025 itu sudah tarifnya itu sudah mencapai 19%. Oh, itu sebelum jatuh tempo di tanggal 1 Agustus. Mungkin Indonesia kan emang pengen lah swasembada pangan sudah dibilang, karena kan akan tetapi di satu sisi juga dengan tarif 0% dari Amerika Serikat ini membuat produk lokal ini jadi bersaing lah gitu, diberatkan. Nah, beda halnya dengan Thailand yang 19% ini, persyaratannya ini agak nggak terlalu berat di Indonesia. Karena kan Thailand ini nggak 99% produk Amerika Serikat itu mencapai 0%. Karena kan Thailand ini dia ada sempat yang saya baca ini, Thailand ini menjaga produk pertanian yang contohnya itu beras supaya tidak 0% begitu. Menurut pandangan saya juga gitu. Oke, terima kasih Bang Novas atas penjelasannya yang sangat komprehensif juga. Oke, kembali lagi kepada Pak Wahru. Sekarang ini juga publik juga ramai ngomongin soal transfer data. Ini Bang Irfa. Bang juga ya. Agak mudah diulang ini Pak. Bung aja Bang Irfa. Oke, boleh. Oke, Bung Fahru nih. Sekarang publik juga ramai ngomongin soal transfer data nih dan juga kedaulatan digital.
Katanya dalam kesepakatan dagang ini juga diminta untuk kasih akses lebih terbuka terhadap data digital ini dan juga diperkuat perlindungan kekayaan intelektual. Nah, kira-kira kenapa sih hal kayak gini ini bisa masuk ke dalam perjanjian dagang juga? Apakah ini termasuk ekonomi atau udah masuk ke wilayah kontrol teknologi maupun data global? Ya, ya, saya rasa ini terkait ya memang digital, ekonomi digital kan tidak bisa dihindari lagi ya. Jadi semuanya udah pakai digital. Jadi mau nggak mau itu menjadi hal penting yang dipertimbangkan tentunya oleh Amerika misalnya. Apalagi negara maju seperti Amerika, Eropa itu kan benar-benar mengatur ya secara ketat apa namanya ekonomi digitalnya gitu kan diatur karena di dalamnya di situ ada berbagai macam informasi ya, informasi baik itu yang sifatnya personal maupun publik. Nah, maksudnya negara-negara seperti maju itu biasanya aware akan ruang publik gitu. Jadi itu harus diatur. Nah, itu yang pertama. Kenapa perjanjian seperti itu bisa ada di perjanjian bersama untuk mengatur ruang publik tentunya. Ruang publik mana ya? Ruang publik secara internasional. Kalau kita bicara ruang publik secara internasional ya, kan kita udah komunikasi semuanya memakai aplikasi ya kan. Dan perlu ada landasan aturannya, perlu ada dasar hukumnya untuk dapat mengatur gitu kan. Mengatur agar tidak dirugikan gitu. Dan selama ini mungkin Amerika merasa sebenarnya udah diterapkan, udah dipraktikkan di Indonesia, tapi belum ada aturan dan hingga tidak bisa diproses secara hukum misalnya gitu juga dan itu juga di Indonesia seharusnya apa namanya jika sudah dipraktikkan tetap tinggal bisa belum ada aturannya kan harus dibuat hukumnya gitu kan ya. Bagaimana kita tahu juga negara maju itu kan biasanya kesadaran hukumnya tinggi gitu ya. Jadi itu perlu ya. Kalau saya melihat sepertinya ke arah sana gitu ya. Nah, ya tentunya juga pastinya ke arah market juga gitu ya, ke arah pasar. Di situ ada banyak data, banyak pasar, banyak informasi. Nah, itu bisa menjadi market, tentunya bisa menjadi pasar gitu. Nah, jadi ada keterkaitannya diatur secara hukum, lalu udah ada dasarnya baru itu bisa buat jadi market gitu kan. Kalau dia belum ada dasar hukumnya kan nggak maksimal, nggak optimal untuk bisa menjadi market gitu kan. Karena tinggal kalau kita bicara seperti itu, gimana situasi di Indonesia soal telekomunikasi dan informasi ini, gitu kan, informatika. Dan kita bagaimana kita ketahui dunia telekomunikasi dan informatika ini kan sangat pesat perkembangannya ya. Sedangkan kita masih tertinggal ya, masih tertinggal. Misalnya saja yang diperlukan oleh Indonesia kalau mau membangun sektor telekomunikasi dan informatika kan data center. Iya. Data center kita masih lemah, masih apa namanya? Mungkin bisa dibilang belum ada gitu ya. Ya, kita hanya sebatas bikin gedungnya terus disewain gitu. Ataupun cuman teknologinya mungkin belum yang sangat canggih ya kan, teknologinya masih yang saya tahu ya tier 1 ya kan. Sedangkan kalau sekarang udah AI, hyperscale, tier 3, tier 4. Cuman investasinya sangat mahal juga yang lain. Perlu ada kalau kita memang mau menguatkan posisi kita dalam perjanjian ini, dalam penyampaian ya kita harus bikin itu semua dulu gitu kan, baru kemudian kita bisa banding
Tapi kalau sekarang kalau lihat kalau pertanyaannya tadi ya, apakah kita sebaiknya ya membuka data itu gitu ya ke penelitian? Kalau saya pikir sih lebih baik sih, kalau menurut saya mungkin saya salah, karena ada pakar yang memang di bidangnya telekomunikasi kan, tapi terkait sama semua aplikasi dan teknologi yang dan data center yang dari luar semua ini, ya posisi kita memang sudah lemah gitu kan. Kita punya misalnya gini, ada data center dari luar gitu kan, yang pakai di kita datanya masuk ke data center, tapi ini kan punya perusahaan asing misalnya, otomatis itu kan walaupun di Indonesia tapi itu datanya udah ke mereka gitu. Memang perlu diregulasi, tetapi perlu juga kita bikin sendiri dan apa mungkin Kementerian Komunikasi itu perlu memfilter, bisa ada filter gitu sebelum masuk ke sebelum untuk bisa mengatur data center dan data-data yang ada di data center di Indonesia ini gitu kan, sebelum misalnya datanya kemana-mana gitu. Tetapi pengaturan seperti apa ya itu yang harus diperjelas mungkin di dalam perjanjiannya gitu, yang tidak merugikan. Kayaknya karena kan juga Indonesia masih lemah terhadap hukum. Kalau menurut saya yang saya baca juga nih ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 itu menjelaskan tentang data pribadi itu, misalkan mau data transfer ke luar negeri itu harus setara dengan hukum yang ada di negara tersebut atau lebih tinggi dari negara tersebut yang ingin ditransfer. Nah, sedangkan di Amerika ini kan seperti yang saya baca juga itu banyak terjadi scam lah terhadap data-data pribadi yang mencuri gitu. Karena kan juga beda halnya dengan negara-negara lain, misalkan negara Jerman itu kan udah menggunakan AI, teknologi-teknologi yang terbaru gitu. Oke. Tapi prinsipnya kita nggak boleh persoalan data ini, kalau kita lihat di negara maju kayak di Eropa itu sangat dilindungi ketat, dan tidak boleh terbuka Kalau nggak salah, ruang publik ya. kalau nggak salah ini ya Pak, ada hukum dari Eropa tentang data pribadi ya. Benar. Nah, jadi saya rasa harusnya lebih ke dihindari ya terbuka data ke negara luar publik gitu ya. Menurut saya sih itu. Oke, menurut Bang Noval dengan kondisi undang-undang di Indonesia sekarang, apa sih resikonya kalau data kita itu transfer dari pihak asing ini dari Amerika itu, apakah ini bisa mengancam kedaulatan digital atau bagaimana dampaknya di jangka panjang tersebut? Iya, persoalan data ini tadi juga yang udah dijelaskan sama Abdo dan juga Bung Fahru, kalau dari awal penawaran Amerika Serikat tentang data ini, Amerika Serikat tuh mengincar betul tadi UU PDP atau Perlindungan Data Pribadi di poin yang tadi Abdul jelaskan bahwa penyedia data, pengendali data yang akan ditransfer oleh negara Indonesia itu harus setara ataupun lebih tinggi keketatannya, kepastiannya, keamanannya dan lain semacamnya. Tapi permasalahannya yang dikonsernin oleh masyarakat tuh kondisi di Amerika Serikat. Pertama, Amerika Serikat tuh belum punya undang-undang atau produk hukum yang komprehensif, yang pasti menjelaskan mengenai pengendalian data tersebut. Artinya apa? Kalau misalkan kita bandingkan gitu dengan negara-negara di Eropa atau Uni Eropa gitu, mereka udah punya GDPR tadi yang udah dijelaskan juga. Jadi pengendalian data mereka itu memang dilandasi dengan legitimasi hukum yang jelas, produk hukum yang jelas, ada prosedur hukumnya. Artinya apa? Mereka bisa menanggungjawabkan praktik-praktik terkait dengan data tersebut, data yang mereka terima dan mereka olah. Nah, kalau seandainya kita berbicara tentang Amerika belum punya undang-undangnya seperti yang dimiliki oleh Uni Eropa. Kekhawatiran di sini adalah kalau seandainya data-data yang mereka terima, data-data informasi kita yang ditransfer ke Amerika Serikat itu secara tidak sengaja atau secara sengaja itu pada suatu saat itu bocor, digunakan oleh
pihak-pihak yang tidak berwenang untuk hal-hal yang tidak diinginkan, gimana cara kita menuntutnya, dan bagaimana kita sebagai Indonesia itu meminta pertanggungjawaban ke negara yang prosedur hukum mengenai hal tersebut saja mereka tidak punya gitu. Jadi ini yang jadi concern dari kita gitu. Ya walaupun dari pemerintah kita itu sudah menjelaskan, sudah sudah menginformasikan bahwa data yang ditransfer ini hanya untuk kepentingan market agar perusahaan-perusahaan teknologi Amerika Serikat seperti Apple, Oracle, atau Microsoft itu yang tadi seperti dijelaskan bisa mengakses data kita dan juga itu memudahkan operasional mereka lah di Indonesia untuk kepentingan market saja. Tapi kita tidak ada yang tahu apakah dari data-data market itu dengan kecanggihan teknologi yang mereka miliki bisa digunakan untuk hal-hal di luar dari apa yang dijelaskan oleh pemerintah kita ataupun apa yang sudah dikatakan oleh Amerika Serikat sendiri. Begitu. Memang sih undang-undang dari Amerika Serikat juga masih tergolong cukup lemah ya. Karena kan negara Amerika Serikat juga kan di ibaratnya itu masih kapitalis lah, ya, karena kebebasan ada teknologi juga bebas banget, juga sangat terbebas terhadap pencurian ini. Belum ada undang-undang yang kuat banget dari Amerika gitu sih menurut pandangan juga saya. Oke, selain urusan data dan kekayaan intelektual juga kita ada dampak sektorialnya seperti di dalam negeri, terutama bagi para pelaku usaha UMKM dan industri lokal. Nah, menurut Pak Fahru, dengan adanya pembukaan pasar terhadap produk Amerika Serikat, artinya pelaku usaha kita itu harus siap bersaing dengan barang-barang impor kan ya, karena kan tarif yang masuk ke Indonesia itu kan 0% lah, gitu. Karena kan jika 0% ini pasti bersaing dengan produk lokal maupun industri yang ada di Indonesia. Nah, menurut Bapak ini apa sih dampak langsung yang bisa dirasakan terhadap industri maupun UMKM kita ini? Ya, pastinya ya berdampak ke UMKM, ke ekonomi domestik, ya kan. Nah, cuman coba deh, saya pengen kita bertanya dulu gitu ya sebelum saya jawab gitu sebenarnya apa sebetulnya yang menjadi tujuan dari Donald Trump dari Amerika untuk menerapkan kebijakan ini? Coba ada ini nggak? Ada pandangan misalnya, kepikiran Apa kenapa kira-kira? Karena saya yang nanya. mungkin karena balik itu pertanyaan awal mungkin bisa jadi neraca perdagangan. Apa karena neraca perdagangan? Apa karena ini geopolitik? Kalaupun iya, apa sebenarnya yang ada di belakang itu semua? Kan kita mempertanyakan itu semua kan, berarti kan? Nah, kalau kita lihat, memang saya bukan nggak setuju sama yang dibahas ya. Kalau kita lihat di media banyak yang dibahas ya. Misalnya dibilang terkait perang dagang ya, nah, yang memang benar perang dagang. Tapi kalau saya melihat target utama Trump itu sebenarnya adalah dia mau menjatuhkan ekonomi Cina. Itu cuma satu, dia cuma mau menjatuhkan ekonomi Cina. Ekonomi Cina kan ada di mana-mana kan? Ada di Indonesia, ada di Malaysia, ada di Filipina, ada di Afrika, ada di Eropa. Itu semua kan udah banyak produk Cina yang membanjiri ekonomi internasional, ya kan? Oleh karena itu, kalau saya melihat yang belum banyak dibahas itu adalah targetnya itu apa sebenarnya buat Trump itu? Targetnya adalah dia mau menjatuhkan atau menghambat ya industri Cina. Jadi ya udah dia langsung ke Cinanya, dia dia serang balik gitu ya, dia bikin kebijakan yang memang bisa menghambat atau
yang menghambat ekonomi Cina untuk berkembang lebih besar lagi gitu kan juga. Dan bukan cuma di Cina nya kan, karena mungkin selama ini sebelumnya sih udah melakukan itu perdagangan antara keduanya kan. Dari tahun 2019. Ya, dari tahun 2000 kan jauh sebelum itu udah mulai ada merek Cina nggak boleh masuk ke Amerika, ya kan, kayak merek ini gitu ya. Kan di ban di sana, tapi kan nggak efektif. Saya rasa Trump mulai nggak cuma perang dagang. Kalau perjanjian kan ada perjanjian bilateral, ini perang dagang bilateral gitu kan. Kan nggak pengen cuma itu, tapi di seluruh negara gitu, nggak bisa dia menghantam Cina hanya berhadapan gitu. Tapi kalau Cina kan ada di mana-mana, ada di Indonesia, ada di Malaysia, ada di Filipina, ada di Asia, di mana-mana kan. Nah, oleh karena gimana cara menghambatnya ya bikin kebijakan tarif ini, bahwa kebijakan tarif ini harus produk Amerika yang masuk ke negara-negara itu harus 0%. Kenapa harus 0% gitu kan? Karena di situ dia akan bersaing sama produk Cina gitu kan. Lalu persoalannya apa? Persoalannya mungkin produk Amerika sendiri ada nggak yang bisa masuk ke Indonesia untuk bisa bersaing dengan ekonomi Cina begitu kan. Karena produk-produk Amerika mungkin lebih ke high tech gitu ya. Tapi kalau kita lihat data sebenarnya banyak produk-produk pertanian Amerika yang kita masukkan ke Indonesia, ke negara lain. Jadi saya rasa bukan karena kebijakannya, bukan karena negara ini dekat sama Amerika maka dia nggak akan kena tarif 0% atau 9%. Enggak, kita lihat Filipina misalnya. Filipina kan sangat dekat dengan Amerika, ya kan? Dia punya pangkas pelabuhan Amerika di sana yang bikin kita tempat gitu. Ya kan, sangat dekat. Toh dia masih tetap kena 9% juga kan gitu. Dan 0% juga untuk produk Amerika gitu. Kenapa? Karena targetnya sebenarnya bukan Filipinanya, tetapi targetnya adalah agar mengambil pasar Cina di Indonesia, misalnya mengambil pasar Cina di Filipina misalnya. Itu bisa terlihat di data ya. Jadi kita bisa lihat misalnya di Indonesia sebenarnya ini dikaitkan sama industrialisasi sebenarnya. Kan Amerika pengen reindustrialisasi ya kan. Untuk bisa reindustrialisasi. Ini semua kan tujuannya kalau dia bisa ngambil marketnya, produknya, maka dia bisa reindustrialisasi. Kalau kita lihat negara-negara yang kena 0% dan kena tarif itu rata-rata memang ketergantungan sama ekonomi Cina-nya tinggi, gitu kan. Nah itu yang dia pengen kurangi biar nggak terlalu tergantung sama Cina. Tapi di sisi lain menjadi tergantung sama dia juga, gitu kan. Itu bisa ada di data tuh, gitu kan. Misalnya Indonesia tuh sama Cina ketergantungannya tinggi sekali, gitu kan. Jadi kalau kita lihat sejak tahun berapa ya? Sejak tahun 2015 ya, impor substitusi Indonesia sama Cina itu substitusi impornya itu semakin dalam ya. Itu artinya apa? Itu artinya semakin tergantung gitu ya. Semakin banyak produk dari Cina di Indonesia gitu ya. Nah itu yang kemudian saya lihat, itu juga di negara-negara lain ya. Itu yang kemudian kalau saya lihat pengen dipotong oleh Amerika gitu ya. Dan dia bisa memasukkan produknya juga, mengurangi ketergantungan negara ini kepada Cina. Kenapa? Karena kalau dia mau mengurangi ketergantungan terhadap Cina, maka Cina-nya akan menjadi deindustrialisasi gitu. Industrialisasi di Cina akan melambat. Dan bahkan industrialisasi di Amerika bisa berkembang. Nah tentu ini ada dampaknya terhadap ekonomi domestik seperti tadi bilang. Bahwa ya mungkin terhadap Cina, apa yang akan terjadi di ekonomi domestik di UMKM? Ya itu tadi, ketergantungan Cina terhadap impor dari Cina akan melambat. Ekspektasinya Amerika ya kalau menurut saya. Tetapi ketergantungan terhadap impor dari Amerika akan sedikit menguat.
kan nilai seperti Neon. Nah, jadi terhadap UMKM seperti apa? Ya UMKM tetap aja di Indonesia tetap impor, tidak ekonomi Indonesia domestiknya tetap impor, tapi dari yang tadinya dari Amerika, dari Cina menjadi dari Amerika juga gitu loh. Misalnya yang paling mungkin ya di produk pertanian misalnya, kalau nggak mungkin di high-tech. Nah, kalau Indonesia tidak mengakselerasi kebijakan industrialisasinya, maka kemungkinan akan terjadi itu. Emosi dari kebijakan tarif ini juga untuk membendung barang-barang yang ada di Cina sih. Seperti contoh juga di Amerika Selatan itu kan banyak juga itu barang-barang dari Cina padahal sama satu bermarket di Amerika. Dan juga berarti ada 3 nih Pak ya alasannya Pak. Berarti yang pertama ada defisit neraca perdagangan, yang kedua ada tekanan geopolitik, terus yang ketiga ada untuk membendung barang-barang dari Cina gitu ya. Ya, jadi bilang seperti itu. Ada 3 alasan yang paling kuat itu ya. Oke. Nah, sebagai penutup nih, untuk dari podcast kali ini, aku pengen dari GOP dari kedua narasumber ini, apa sih langkah strategis yang paling relevan yang sebaiknya diambil pemerintah ke depannya untuk jangka panjang? Karena kan kalau misalkan ini dari jangka pendek saja lah, ini kan tentunya pastinya akan buntu lah. Karena kan dengan tarif 0% dan juga pembelian barang-barang dari Amerika Serikat ini kan membuat neraca perdagangan dari Indonesia nanti ke depannya kan membuat defisit, dan juga akhirnya dari barang-barang Amerika yang masuk ke Indonesia itu banyak, itu membuat nilai rupiah itu akan melemah tentunya. Nah, supaya kita nggak terus-terusan ditekan lewat kebijakan sepihak kayak gini, dan punya posisi tawar yang kuat di kancah perdagangan global, apa sih langkah ke depannya untuk Indonesia menghadapi kebijakan tarif Trump ini? Mungkin dari Bang Nova dulu mungkin ya, karena tadi atau video. Oke, kalau dari hemat saya, tadi juga yang mau ngutip dari apa yang tadi aku udah bilang, kalau neraca perdagangan kita dengan Amerika kemungkinan besar dengan adanya tarif ini tuh bakal defisit yang tadinya tuh surplus terus gitu loh. Nah, artinya kita coba berangkat dari hal ini aja nih. Artinya kita butuh pasar ekspor baru. Jadi menurut saya perlu ada diversifikasi pasar ekspor. Salah satunya contohnya misalkan ke Uni Eropa. Nah, yang lagi berjalan nih, Indonesia dan Uni Eropa tuh lagi menjalankan agreement EU CBAM, di mana itu adalah perjanjian bilateral antara Indonesia dan negara-negara di kawasan Uni Eropa agar tarif keduanya itu 0% atau bebas hambatan gitu lah. Nah, itu salah satunya adalah diversifikasi pasar ekspor. Artinya kita jangan bergantung mulu deh untuk ekspor ke Amerika Serikat, tapi kita cari negara lain untuk buat kemenangan di neraca perdagangan gitu. Jangan mengandalkan neraca perdagangan di Amerika Serikat doang. Terus kalau kita ingin melakukan diversifikasi pasar ekspor, artinya kita perlu menguatkan dari sisi penawaran kita, dari sisi produsen domestiknya, agar bisa merealisasikan pengeksporan tersebut. Artinya apa? Pemerintah juga perlu menguatkan nih sektor industri lokal, produsen-produsen lokal, agar mereka bisa bersaing, produk-produk yang mereka hasilkan itu bisa bersaing di kancah internasional dan bisa mendongkrak lah valuta asing kita dengan aktivitas ekspor tersebut. Nah, terus di sisi lain kita melihat bahwa tekanan geopolitik yang ada sekarang itu kan benar-benar volatile, dan kemungkinan besar ini habisnya atau redanya ini bakal lama nih. Nah, kalau misalnya kita telisik dari sudut pandang atau kacamata investor apa sih maunya? Pasti mereka maunya tuh yang aman, yang untung, yang bisa menjamin uang mereka agar uang mereka nih nggak berisiko lah ke tempat-tempat di mana uang mereka tuh nggak bahaya-bahaya banget, nggak terlalu nggak usah campur banget lah soal geopolitik, yang penting aman uangnya dan mereka pasti maunya untung kan. Nah,
Dari situ aja, Indonesia yang sebenarnya bukan aktor utama dalam tekanan-tekanan geopolitik yang ada sekarang, itu sebenarnya sudah diuntungkan. Nah, tinggal pemerintah kita itu lebih memperkuat, perlu melakukan reformasi hukum, terus juga meningkatkan kepastian hukum, dan menjaga ataupun membentuk suasana untuk investasi yang mendukung agar investor-investor itu bisa menanam modal mereka ke Indonesia, agar Indonesia tuh menjadi negara yang memiliki daya tarik lah, di mana investor yang mau memindahkan dana mereka dari yang daerah no konflik, daerah yang tidak pas karena tekanan geopolitik, terus disamakan deh ke Indonesia. Gitu. Oke, karena kan juga investor di Indonesia juga akhir-akhir ini kok agak berkurang ya, dan juga ada beberapa faktor juga sih, dan juga Pak Presiden waktu itu bilang kalau nggak salah kita ini bangsa yang kuat, bangsa yang nggak mau diinjak oleh bangsa asing gitu ya, masa statementnya. Nah, oleh karena itu kan kita nggak boleh lemah lah terhadap bangsa asing, karena kan Indonesia ini kan negara luas dan juga sumber daya alam juga melimpah. Oleh karena itu semoga kedepannya juga Indonesia bisa mengolah sumber daya alam asingnya itu bisa contohnya swasembada, dan juga kedua itu hilirisasi lah itu. Kedepannya juga mudah-mudahan Indonesia kedepannya, apalagi Indonesia emas lagi nanti 2045 bisa menjadi Indonesia dengan PDB terbesar. Itu sih menurut saya. Oke, menurut pandangan Bapak ini apa sih langkah strategis ke depannya Indonesia dari kebijakan? Ya, Bapak lagi ya. Ayo. Kalau menurut saya gini ya, sebenarnya masalahnya simpel ya. Sebenarnya kan soal yang ya kita anggap aja simpel ya, kita jadi ya kita pernah menghadapi COVID kok, ekonomi fine aja ya. Itu menghadapi COVID bukan cuma nggak bisa ekspor ke Amerika, nggak bisa ekspor ke semua negara gitu. Ekonomi fine aja, jadi nggak usah terlalu panik terus kemudian jadi nurutin maunya Amerika. Kalau menurut saya kan gitu, kita fokus ke ekonomi domestik aja, kita punya produk yang banyak, punya sumber daya alam yang banyak. Serius menurut saya pemerintah harus fokus serius mengembangkan ekonomi domestik gitu lah. Jangan kemana-mana pikirannya gitu ya. Terus pasar domestik malah dibuka, kembangin aja ekonomi domestik, ekonomi dari bawah gitu kan, dan sering-sering datang ke rakyatnya, ke masyarakatnya, lo perlu apa gitu, sulitnya di mana, itu aja. Ekonomi jadinya bisa berkembang gitu kan. Saya rasa itu aja sih kesimpulannya. Iya sih Pak Edmond tuh. Karena kan salah satu contohnya kan COVID lah ya. Karena kan Indonesia juga bisa mandiri juga terhadap mandiri terhadap perekonomian yang ada di Indonesia gitu. Oke. Setelah mendengar sebuah penjelasan dari kedua narasumber kita, yaitu Bung Fahrul dan juga Bang Nopal, kita semakin paham nih bahwa tarif 19% ini bukan sekedar soal angka, tapi juga soal posisi, strategi, dan juga kedaulatan ekonomi di tengah dinamika global. Wah, banyak banget nih insight yang kita dapat dari ini, Kepo People. Kita udah bahas dari ancaman tarif 30%, Presiden Trump dengan hasil negosiasi 19% akhir-akhir ini, juga hingga berbagai komitmen persyaratan yang harus dipenuhi seperti pembelian energi, pesawat, dan juga produk pertanian. Dan juga VOP dari Pak Fahrul juga bahwasanya alasan tarif Trump ini ada 3 yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama ada defisit neraca perdagangan dan juga tekanan geopolitik. Yang ketiga yaitu untuk membendung melawan barang-barang dari Cina. Sedangkan VOP dari Bang Noval ini bagaimana posisi tawar Indonesia bisa diperkuat melalui kebijakan yang cermat dan juga terukur. Oke.
Jadi balik lagi pertanyaan kawannya, bagaimana tarif Trump ini untung atau buntung sih? Jawabannya itu tergantung bagaimana kita meresponnya, karena misalkan jangka pendek tentunya ini akan melemahkan, yang tadi saya sudah bilang itu melemahkan nilai tukar rupiah dan juga defisit neraca perdagangan. Sedangkan untuk jangka panjang tentunya memerlukan strategi yang berkelanjutan. Kalau nggak salah nanti di bulan September atau nggak Oktober, Presiden juga akan ke White House untuk menegosiasi tentang tarif angka 19% ini. Kalau nggak salah ya, itu juga Dia juga. nggak kenal banget. Mau nolak ya tadi. Oke, semoga diskusi kita hari ini bisa jadi bahan refleksi sekaligus bekal pemikiran kritis kita untuk semua, terutama teman-teman mahasiswa ekonomi yang akan menjadi pengambil keputusan di negeri ini. Terima kasih banyak buat Bung Fahru dan juga Bang Noval atas ilmu dan insight-nya yang luar biasa. Jangan lupa dukung terus Kempo Kajian Ekonomi Podcast dengan share dan ajak teman-teman kalian untuk mendengarkannya, karena Kepo akan membahas ekonomi yang seru, tajam, dan juga relevan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap kritis, dan juga tetap kepo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.